lakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar, walaupun itu pekerjaan yang sederhana, yang remeh-temeh, lakukan dengan penuh cinta yang besar. This is EduTalk, educative and inspirative. Salam bahagia buat kita semua. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang bukan lagi istimewa, tapi super istimewa. Romo Yusuf Sunarno. Halo Romo, apa kabar? Baik, Abe, semua baik. Pokoknya Pak Guru sehat. Sehat-sehat. Tuhan selalu memberkati. Amin. Sebelum kita lebih jauh masuk ke topik podcast hari ini, saya ada sedikit pengantar. Romo Yusuf Sunarno ini dulu adalah teman sekelas saya di SMA. Jadi kami berteman sejak 32 tahun yang lalu. Sudah lama ya? Hari ini, ya, sudah lama. Tapi Romo tetap masih muda gitu. Romo, tolong ceritain dong, karena saya kenal Romo kan mulai dari SMA ya. Ya. Viewer EduTalk juga mau tahu bagaimana masa kecil, riwayat pendidikan dan juga hobinya Romo. Silakan. Baik, pendengar pemirsa EduTalk yang terkasih, salam sehat pertama ya. Amin. Karena saya kan baru saja menyelesaikan masa retret saya. Isoman. Saya habis positif kena COVID. 10 hari saya isolasi di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, dan 2 hari yang lalu sudah negatif, sudah pulang. Puji Tuhan, sudah sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya bertanya-tanya sekaligus bangga karena ada program podcast macam beginian. Apalagi hostnya teman baik saya waktu SMA, membanggakan bisa diundang di ruangan ini. Profesiat untuk Mas Joni, Ako Joni. Terima kasih Romo. Lalu mulai masa kecil kah? Siap. Ya. Masa kecil saya lahir di Yogyakarta 46 tahun yang lalu. Ya, sudah tua sebenarnya. 46 tahun yang lalu. Masa kecil saya ya biasa nakal-nakal, permainan-permainan, karena walaupun Jogja, jangan membayangkan saya Jogja kotanya. Saya 40 kilo dari Yogyakarta, jadi pinggiran lah ya, Jogja pinggiran. Masa kecil saya lalui seperti anak-anak yang lain, ya main kelereng, main peta umpet, perang-perangan, macam-macam ya, biasa. SD saya mulai umur sekitar 5,5 tahun, belum 6 tahun saya sudah SD, karena waktu itu belum ada TK, jadi saya tidak ikut TK kayak yang lain. Lalu SD, SMP juga di kampung halaman sana. Setelah SMP, rupanya ada jalan saya untuk bertemu Bang Joni ini. Ya, saya hijrah ke Kalimantan Barat, hanya tidak langsung di Tebas Sambas, tapi kelas 1 saya di sekolah SMA di Sanggau Kapuas ya. Kelas 1 saya di Sanggau Kapuas. Lalu di Sanggau Kapuas itu saya ikut sama om dan tante saya di sana.
Lalu tahun kedua naik kelas 2 itu saya ditawari oleh abang saya, guru kita, Pak Naryo, untuk ikut dipindah di Tebas ya. Waktu itu kan pertama saya ditawari rencana mau dimasukkan di mana itu Sambas itu Bonaventura ya? Ya, Bonaventura, SMA Ah, Katolik Bonaventura. ya. Rencana kan saya dimasukkan di sana, tapi terus kami pikir jauh amat. Kakak saya di Tebas, saya di Sambas, nanti pulang pergi capek dan seterusnya. Akhirnya oke lah, saya dimasukkan di Tebas. Ya, saya bersyukur tidak jadi di Sambas karena kalau jadi di Sambas kita nggak ketemu mungkin ya. Betul, betul. Puji Iya. Tuhan. Tuh lalu ya di Tebas 2 tahun berarti kelas 2 dan kelas 3, lalu lulus balik lagi ke Jogja. Itu riwayat pendidikan saya sampai SMA. Setelah pulang SMA, pulang ke Jogja lagi, saya lalu karena waktu itu agak terlambat untuk mendaftarkan kuliah. Lalu saya mengisinya dengan macam-macam kegiatan termasuk ya kursus-kursus, ikut kursus-kursus bahasa Inggris, kursus komputer. Ya, pokoknya nggak nganggur gitulah pokoknya. Itu lalu setelah kursus selesai kurang lebih 2 tahun lah saya ikut kursus-kursus itu. Lalu ada kesempatan untuk bekerja. Jadi saya selama 4 tahun lebih sedikit saya sempat bekerja untuk ya nambah pengalaman lah, sekaligus juga bisa bantu-bantu bapak saya untuk meneruskan pendidikan adik-adik saya karena saya kan keluarga besar 9 orang. Pak Naryo itu anak pertama, saya anak ke-6. Adik saya masih ada 3 waktu itu juga masih sekolah semua. Jadi sementara bapak kan guru SD, jadi setengah mati juga bapak itu nyekolahkan kami. Nah, makanya ya ada arisan keluarga lah untuk bantu kakak bantu adik begitu. Di saya 4 tahun bekerja di Malang, Jawa Timur sana. Lalu setelah itu ada suara-suara yang ada di kepala untuk mulai mencoba hidup yang baru. Ya, Nah, saya masuk ke Biara, seminari namanya, sekolah untuk pastor itu. Sekolah untuk pastor saya masuk tahun 99 saya masuk, lalu berproses di sana. Kan sekolah pastor itu kan lama, sampai 9 tahun ya. Jadi saya selesai sekolah pastor itu tahun 2008. Jadi dari 99 sampai 2008 sekolah pastor. Lulus saya ditabiskan jadi pastor, tidak langsung bertugas, tidak langsung pelayanan, tapi masih diminta untuk meneruskan studi. Ada kesempatan untuk itu, lalu saya meneruskan studi magister teologi di Jogja juga selama 2 tahun. Ya, setelah lulus magister teologi, saya ditugaskan di Flores, ya, Nusa Tenggara Timur selama 5 tahun. Ya, 5 tahun. Setelah dari Flores, balik lagi ke Jogja, melayani di sana selama 3 tahun.
lalu baru di tempat ini dipindahkan di tempat ini nih di gereja Purwodadi dekat Semarang sanalah, dekat Semarang. Udah 3 tahun ini mulai tahun keempat ya, jadi ini sudah 3 tahun penuh, mulai tahun keempat. Saya kira itu riwayat masa kecil, masa indah SMA, terus masa pekerjaan pelayanan saya sampai saat ini. Itu Bang John. Terima kasih Romo, luar biasa penjabarannya. Saya mau nanya-nanya dikit nih. Kemarin saya sempat nanya Romo kan mengenai isolasi mandiri di salah satu rumah sakit itu. Ya. Puji Tuhan hanya OTG kan? Ya, hanya OTG karena waktu itu kan 10-12 hari yang lalu itu Romo teman saya satu komunitas, 2 Romo itu sakit demam, batuk, ya pokoknya kayak flu berat itu loh. Pokoknya ada indikasi ke arah COVID, lalu datangkan dokter untuk swab antigen ya, lalu sekalian saja karena sudah datangkan dokter, sekalian saya ikut di sana, ikut tes swab antigen, dan ternyata kami bertiga positif. Mereka yang sakit, saya nggak merasa sakit, tapi ketika dicek ya ternyata positif. Lalu ya udah, lalu kami ke Semarang untuk memastikan di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, PCR di sana, dan ternyata memang positif. Lalu ya sudah, tidak pulang lagi ke gereja, tapi langsung isoman di sana ya 10 hari. Ya karena saya OTG 10 hari, tapi 2 rekan saya Romo yang lain belum pulang karena mereka ada gejala. Sampai sekarang masih di sana ya. Ya, kita doakan cepat sembuh. Amin, dan amin. bisa melayani Tuhan kembali. Jadi Romo sekarang ini di Purwodadi ya sekarang? Ya, Purwodadi itu ya kurang lebih 1 jam lah dari Semarang. Iya. Ya. Romo mau tanya nih, tadi kan ceritanya panjang sekali ya, dan saya baru paham gitu loh. Ternyata Romo 9 bersaudara, tapi masih kalah dengan saya. Saya 11 bersaudara Romo. Oh ya? Iya. Oh. Hidup semua, masih hidup semua? Sisa 7 Romo. Oh iya. 4 sudah saya meninggal. 9 masih utuh 9. Oh masih lengkap ya? Ya. Oke, puji Tuhan. Bapak, ibu saya juga masih hidup. Oh masih ya. Salam Bapak buat saya 94 tahun sekarang. Wah, luar biasa ya. Masih ini ya, masih sehat ya? Masih sehat, masih ke kebun, masih cari kayu bakar. Pak Sunario Martinus, ya. abang sulungnya Romo, itu adalah guru idola saya. Dulu waktu ujian terakhir, beliau kan mengajar PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Dia sempat nantang saya gitu. Kalau saya bisa dapat nilai full 10, dia mau kasih saya hadiah gitu. Ternyata saya cuma dapat 9,75. Jadi kalau itu sekarang modus untuk melarikan diri itu. Saya sekarang kalau melihat nilai ujian saya, nilai murni ujian saya selalu ingat dengan Pak Naryo itu. Waduh, ini salah satu soal gitu. Kalau benar semua, saya dapat hadiah itu. Pak Naryo juga sedang isoman ini di rumah. Oh, kenapa beliau? Ya positif juga, tapi di rumah aja karena OTG juga. Oh, nanti saya call atau WA beliau. Nah ya. Tanyakan. Nggak apa-apa, tapi kayak saya nggak ada gejala jadi. Romo, ini mau tanya lagi nih. Tadi kan pernah di beberapa sekolah ya. Terakhir baru di SMA Negeri
tebas gitu. Ya. Apa sih yang membedakannya, Romo? Yang membedakan ya sebenarnya tidak bisa juga disamakan, ya memang beda semua ya. Yang membedakan seorang dengan yang lain itu ya cara menjalaninya, cara ya pokoknya jalani bagaimana cara menjalani proses yang ada di situ aja sebenarnya. Masing-masing sekolah dengan tipe entah itu swasta atau negeri hanya berbeda metodenya saja, tapi menurut saya yang lebih berperan itu bagaimana masing-masing siswa, murid itu menjalani itu semua, mau berproses di dalamnya. Saya kira itu saja, tidak banyak juga perbedaannya. Terima kasih, Romo. Jadi semua bergantung pada input ya dan proses. Ya. Kalau inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya mestinya bagus, outcome-nya pasti juga akan bagus ya. Iya. Ini pertanyaan berikutnya ini, Romo. Untuk 2045, apa visi Romo buat Indonesia 100 tahun merdeka ke depan ini? Silakan. Pertanyaannya agak tinggi di sana ya. Hanya ini ya pendidikan yang menurut saya, pandangan saya ideal tentang pendidikan di Indonesia. Ada menurut saya ada kekurangan lubang besar yang perlu ditangani oleh dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama soal mindset kita, cara berpikir kita tentang kecerdasan murid, ya, kecerdasan anak didik. Ada banyak mindset di hati entah para orang tua, wali murid, atau sebagian para guru yang menilai bahwa yang namanya kecerdasan anak, kecerdasan siswa itu ya hanya sekitar nilai akademik. Menurut saya mindset itu harus direformasi menurut saya. Karena apa? Karena yang namanya kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan akademik itu hanya sebagian kecil saja dari seluruh kecerdasan kita manusia. Oke, ada yang cerdas secara akademik, misalnya Pak Joni ini termasuk yang mempunyai kecerdasan akademik yang tinggi. Waktu itu ya agak grogi juga sih saya kalau ajak diskusi macam-macam. Anak ini cerdas banget, ini otaknya apa sih ini? Itu sementara realitasnya kan ada banyak kecerdasan yang lain. Misalnya kecerdasan sosial, kecerdasan seni rupa, seni, macam-macam seni, ada seni rupa, ada seni musik, ada macam-macam, ya, ada banyak kecerdasan. Maka kalau saya harus menentukan peringkat-peringkat di antara kecerdasan itu, saya akan menempatkan kecerdasan sosial itu di atas macam-macam hal tadi, ya, posisinya di atas, jauh di atas termasuk kecerdasan akademik, ya. Karena apa? Karena nantinya di dunia nyata setelah selesai pendidikan, kecerdasan sosial itu sangat menentukan. Kita kan tahu, sering mendengar banyak sarjana yang nilai akademiknya tinggi, A semua, hampir 4 semua, IP-nya, tapi tidak bisa bekerja. Karena apa? Ya karena
kurang mendarat tadi, sulit untuk bergaul macam-macam. Itu karena ya selama masa pendidikan ya hanya dijejali terus. Pokoknya kamu nilainya harus 9, 10, 9, 10. Setelah kuliah ya harus dapat A, B itu sudah setengah mati, harus A gitu. Sehingga apa? Anak terbentuk untuk selalu belajar sampai melewatkan waktu untuk bersosialisasi dengan yang lain, bagaimana cara bergaul dengan teman-temannya dan seterusnya. Maka saya sering protes kalau ada TK yang diharuskan sudah bisa membaca dan menulis lancar. Saya tidak setuju. Pribadi saya tidak setuju. Lalu parahnya lagi, SD di atasnya itu hanya menerima anak-anak TK yang sudah bisa membaca dan menulis. Nah, itu kan lingkaran setan di sana. Padahal anak TK itu ya waktunya untuk bermain, latihan bersosialisasi dengan temannya, kadang mengalah, kadang harus ya mengalah itu kan juga belajar. Mengalah, rebutan mainan dan seterusnya, itu kan sosialisasi. Tapi kalau anak TK yang waktunya bermain lalu dipaksa untuk belajar membaca, berhitung, menulis, saya merasa kasihan sekali. Ya, saya beberapa kali ya ketemu dengan orang-orang luar, para pastor yang dari luar negeri, yang mereka sendiri beberapa kali menyatakan bahwa kurikulum di Indonesia itu jauh lebih berat dari kurikulum sekolah-sekolah di luar negeri. Amerika, Eropa itu tidak ngeri, sepadat yang di Indonesia. Itu jadi sebenarnya mengerikan kalau saya melihat kurikulum pendidikan di Indonesia, ya. Bang Joni sebagai praktisi pendidikan tentu tahu. Apakah masih ada ruang para guru untuk mewujudkan idealisme pendidikan? Kayaknya walaupun mungkin ada, tapi sedikit. Sebagian besar waktu hanya untuk pokoknya kurikulum ini harus selesai, kurikulum ini harus dilaksanakan. Sudah capek, apalagi sampai sekarang dengan sistem ini, belajar jarak jauh dan seterusnya, semakin banyak orang mengeluh karena yaitu kurikulum tetap harus dijalankan ini. Sehingga ayo jujur, dengan kurikulum yang ada sekarang ini nyaman atau tidak sebagai seorang pendidik. Ya, jadi saya yang bukan pendidik saja merasa aduh kok terlalu berat ya kayaknya ya. Itu anak-anak tidak sempat bermain dan seterusnya. Kalau situasi kurikulum masih seperti ini, saya sih tidak terlalu berharap banyak pendidikan kita akan maju bisa mengejar kayak pendidikan di luar sana. Karena itu tadi hanya menjalankan kurikulum, selesai, energi guru habis, energi murid habis, sehingga kesempatan untuk mengembangkan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan yang lain itu menjadi tidak ada ruang lagi, tidak ada waktu lagi. Saya kira itu. Terima kasih Romo telah memberikan kita pencerahan gitu. Ya memang pencerahan atau malah pemuraman ya. Saya pikir ini pencerahan ya. Menteri kita Mas Nadiem Makarim itu kan sudah coba untuk membuka benang kusut ini dengan Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantoro itu. Dulu kan saya berharap banyak sebenarnya dengan Mas Nadiem ini.
Ya. Benar, sama. Tapi masalahnya kan infrastruktur di bawahnya masih jadul-jadul semua, jadi agak berat memang. Ya, saya pikir semua sekolah, Nah, tiap-tiap sekolah itu punya persoalan sendiri ya untuk menjalankan Merdeka Belajar yang ya. beliau canangkan itu. Romo, ini mau nanya lagi nih. Saya dulu kan berteman baik dengan Romo ya di SMA. Saya tidak punya sedikit gambaran pun gitu bahwa Romo seperti hari ini gitu. Itu apa gitu loh? Rahasianya apa gitu? Bisa seperti hari ini apa maksudnya seperti hari ini apa? Jadi Romo gitu loh. Di kepala saya dulu enggak ada gambaran itu. Karena apalagi di kepalanya orang lain, orang di kepala saya sendiri aja juga enggak ada bayangan itu. Ya sebenarnya sih berliku ya. Saya pernah tertarik untuk menjadi pastor itu waktu SD. Ya, waktu SD saya tertarik. SD Oh, nanti ya. nanti gedenya pokoknya saya pengen kayak Romo itu gitu. Ada satu Romo yang saya pengen jadi patron saya. Oh, Romo itu bagus, ramah dan seterusnya. Lalu SMP sudah mulai hilang karena sudah mulai melihat lawan jenis yang indah, keindahan dunia itu kan lalu mulai hilang. Nah, ada perbedaan sedikit antara pendeta dan pastor ya. Pendeta bisa nikah, kalau pastor kami itu tidak menikah. Nah, makanya SMP sudah mulai ada ketertarikan. Oh, berarti saya nggak cocok jadi Romo ini. SMA apalagi sudah semakin lihat amoy anciang itu. Wah, ini enggak ada lah pikiran untuk jadi pastor itu. Ya sampai SMA, sampai masa kerja itu saya kalaupun ada bisikan-bisikan halus itu saya tepis gitu. Enggak, saya enggak di sini. Dunia saya ini. Yang lain aja ya. Kalau mau panggil yang lain aja. Itu mulai itu ketika saya sudah masuk 3 tahun masa kerja. Waktu kerja di Malang itu kok saya rasanya hanya sebagai kayak tidak lebih dari mesin ATM. Robot harus kerja sebulan lalu dapat gaji, habis lagi kerja lagi. Tidak ada waktu untuk diri saya sendiri, hanya pokoknya bekerja. Lalu ada, kalau istilah rohani itu kekeringan, ya ada kekeringan di sana. Saya hari Minggu misalnya sedang ikut misa, dipanggil ke kantor. Waktu itu kan masih belum HP tapi masih pager itu. Ya, kami dibawain pager yang ketika ada panggilan lalu bunyi getar itu harus segera ke kantor. Waktu misa itu, waktu ibadat. Lalu saya mulai berpikir, apakah hidup saya mau hanya seperti ini? Saya kerja tanpa bisa berhenti sejenak untuk memikirkan diri saya sendiri, relasi dengan teman, saudara, relasi dengan ya Tuhan. Itu saya lalu mengalami kekeringan. Lalu setelah tahun keempat saya memutuskan untuk cukup di sini saya bekerja. Karena kebetulan adik saya sudah lulus juga waktu itu. Lulus SMA, selesailah. Ya adik saya ke-6, adik saya yang ke-7 yang juga jadi Romo, lebih dulu dari saya. Itu sudah selesai. Ada dua saudara dalam keluarga ya. Ya adik saya lebih dulu 3 tahun dari saya. Saya
Saya jadi adik kelasnya, jadi Oh iya ya. karena saya Abang tapi masuk adik kelas. belakangan. Iya ya. Ya, Paman ada? nggak Ponakan, ada, sepupu nggak yang ada. jadi Ya romo juga? Oh hanya kami berdua saja ya. berdua. Itu lalu saya keluar lalu saya mulai mempunyai banyak waktu untuk berpikir tentang hidup saya, ya, banyak waktu. Nah, mulai saat itu saya ada lagi pikiran waktu masih SD itu tentang masa depan saya, apakah saya mau hidup berkeluarga atau mau jadi pastor yang tidak berkeluarga. Ada dua jalan itu kan, kalau kami di Katolik ada dua jalan itu. Nah, kalau saya menunggu suara Tuhan mengatakan, Nano, kamu kupanggil jadi pastor, itu, atau kupanggil jadi bapak keluarga. Zaman sekarang kayaknya tidak ada Tuhan langsung mengatakan secara frontal begitu, ya. Maka satu-satunya cara ya saya mencoba itu berbeda dengan coba-coba. Coba-coba itu ada unsur main-mainnya banyak, tapi saya mencoba karena saya belum tahu persis apa panggilan Tuhan untuk saya. Maka saya mencoba. Kalau saya mencoba jadi bapak keluarga lebih dulu, ya otomatis saya tidak ada kesempatan untuk jadi romo, ya, biarawan. Maka saya mencoba ke jalan yang satu dulu ini. Masuk ke biara dulu, sekolah pastor. Baru nanti misalnya bukan panggilan Tuhan, saya dikeluarkan, baru saya menikah. Itu pokoknya stepnya yang waktu itu ada dalam pikiran saya. Lalu masuklah saya ke seminari, sekolah pastor. Sampai sekarang rupanya itu. Jadi panggilan Tuhan terhadap diri saya itu tidak seperti para nabi yang langsung Tuhan mengatakan, kamu kupanggil jadi nabi, kamu kupanggil jadi ini. Tidak, tapi saya yang harus lebih aktif untuk mencari itu. Sampai sekarang saya tahu bahwa saya dipanggil jadi pastor, minimal sampai sekarang, ya, minimal sampai sekarang. Saya menjalani itu dan saya bahagia. Soal nanti besoknya kapan lagi saya tidak tahu. Yang jelas bahwa saat ini saya jadi pastor dan saya bahagia. Saya yakini itu sebagai panggilan Tuhan. Itu saja. Luar biasa Romo. Saya selalu mengatakan bahwa kita harus mencintai apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita cintai. Betul. Maka hidup kita bahagia. Karena hidup ini hanya sekali. Jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali itu. Ya, saya terinspirasi kata-kata Mother Teresa waktu itu tentang apa yang baru saja Pak John katakan tentang melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati itu. Lakukanlah segala sesuatu dengan kesungguhan hati sesederhana apapun. Karena melakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar itu jauh lebih berharga daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan besar tapi dengan cinta yang kecil. Itu makanya apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, lakukan dengan penuh cinta. Mother Teresa sungguh suatu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan bukan hanya umat Katolik, saya pikir umat manusia secara universal mengakui bagaimana perjuangan beliau ya di Kalkuta di India. Padahal beliau kan Albania ya, orang Albania ya. Yang melayani di Kalkuta. Gitu. Saya kalau membaca biografi beliau kadang sampai meneteskan air mata. Bagaimana dia
keluar dari biara, mencari anak-anak yang terlantar, Ya. hanya mengajarin mereka mandi, nyisir rambut, baca tulis, dan banyak di antara mereka kemudian yang berhasil. Dan itulah kelompok-kelompok di India yang kemudian memajukan kemanusiaan di sana. Ya. Termasuk menemani orang yang sekarat mau mati, itu memastikan bahwa mereka ketika mau meninggal dipanggil Tuhan itu berada dalam situasi nyaman, dicintai. Itu menurut saya inspiratif bagi kita semua. Benar. Sudah mau mati pun harus ditemani, ya. Menemani orang yang mau mati itu luar biasa menurut saya. Apalagi yang terkena lepra ya, kusta ya. Itu kan dianggap penyakit kutukan gitu. Tapi beliau tetap mengasihi semuanya. Jadi Mother Teresa itu bukan hanya bicara, tapi dia sudah melakukan. Membuktikan bahwa kasih Tuhan itu nyata di tengah-tengah dunia ini. Menjadi terang dan garam dunia. Luar biasa. Di Indonesia saya juga salut dengan beberapa tokoh Katolik kita ya. Romo Sugio Pranoto yang sejak awal ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita, dan juga yang memberikan laporan lah kepada Paus di Vatikan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia di saat-saat awal. Juga ada Romo Mangun ya, yang juga tokoh pendidikan, tokoh kemanusiaan yang luar biasa. Bagi saya beliau setara lah dengan Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita. Romo, saya juga berdoa Romo berkiprah, maju, lanjut terus untuk pelayanan bagi umat dan bagi sesama. Amin, amin. Ada pesan dari Romo untuk viewer EJ Talk yang belum sempat saya tanyakan, silakan. Ya, pesan apa ya? Pokoknya yang pertama tadi, lakukan segala sesuatu dengan cinta yang besar, walaupun itu pekerjaan yang sederhana, yang remeh-temeh, lakukan dengan penuh cinta yang besar. Amin. Yang kedua, bersyukurlah selalu supaya kita bahagia. Tidak usah nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi dibalik kita selalu bersyukur dalam semua situasi yang ada, mungkin juga saat-saat sulit masa sekarang ini, selalu bersyukur, cari kebahagiaan, cari rahmat Tuhan di balik semua yang kita alami, termasuk situasi-situasi yang sulit, dan rasakan bahwa dengan bersyukur kita bisa terus bahagia. Tidak usah nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Dibalik saja, bersyukurlah supaya kita bisa bahagia. Luar biasa. Luar biasa Romo. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Romo sudah meluangkan waktu. Memberikan kita semua pencerahan di tengah-tengah pandemi ini. Tetap bersyukur dan kita semua pantas untuk tetap merasa bahagia. Ya. Sampai ketemu lagi. Sukses buat Romo juga. Untuk EduTalk, untuk semua teman-teman yang ada di EduTalk. Amin. Terima kasih kesempatannya. Ya, terima kasih. Bye-bye. Oke. Bye-bye. Makasih. Sampai jumpa lagi Romo. Makasih. Sampai jumpa ya. Ya, sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. This is EduTalk, educative and inspirative.